Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi yang Bapak banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pola bilangan. Pada materi sebelumnya kita telah belajar tentang apa itu pola bilangan, terus apa itu barisan dan macam-macam suku pada barisan bilangan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika, dan yang kedua yaitu barisan dan deret geometri. Pada pertemuan kali ini kalian akan dapat mengetahui dan memahami apa itu barisan aritmatika dan deret aritmatika. Yang kedua, kalian akan memahami dan mengetahui apa itu barisan geometri dan deret geometri. Yang ketiga, kalian akan dapat mengetahui rumus barisan aritmatika dan deret aritmatika. Dan yang keempat, kalian akan dapat mengetahui rumus barisan geometri dan deret geometri. Yang kelima, kalian akan dapat menentukan suku Kn dengan menggunakan rumus barisan aritmatika. Dan yang keenam, kalian akan dapat menentukan suku Kn menggunakan rumus barisan geometri. Barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku barisan yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama, dan selisih yang selalu tetap disebut dengan beda. Pada barisan aritmatika, untuk polanya menggunakan penambahan atau pengurangan. Ingat, kemarin kita belajar tentang menentukan pola pada suku pertama ke suku yang berikutnya. Ada polanya yang kemarin, ada yang penambahan, pengurangan, perkalian, perpangkatan, dan lain sebagainya. Nah, dalam barisan aritmatika perlu diketahui dan perlu diingat adalah untuk polanya menggunakan penambahan ini atau menggunakan pengurangan. Jadi kalian harus ingat penambahan polanya dan pengurangan pada barisan aritmatika. Selain itu berarti itu bukan barisan aritmatika. Contohnya, contoh barisan aritmatika. Pada contoh yang pertama ada sebuah barisan bilangan 3, 5, 7, dan 9. Kita lihat polanya apakah penjumlahan atau pengurangan. 3 ke 5. Pada suku pertama ada angka 3 dan suku yang kedua ada 5. Untuk 3 dijadikan 5 berarti polanya adalah penambahan dengan menambahkan 2. 5 ke 7 juga ditambah dengan 2, sedangkan 7 ke 9 juga ditambahkan dengan 2. Nah, ini ada contoh barisan aritmatika, yaitu dengan pola penambahan. Dan selisihnya antara bilangan satu ke bilangan berikutnya, polanya penambahannya selalu sama, yaitu ditambahkan dengan 2. Nah, selisih yang ini, angka 2 ini yang disebut dengan beda. Nah, contoh yang kedua, ada barisan bilangan 6, 3, 0, dan negatif 3. Contoh barisan aritmatika berikutnya, yaitu 6 ke 3, apakah penjumlahan atau pengurangan. Nah, 6 barisan pertama, suku pertamanya adalah 6, sedangkan suku yang keduanya adalah 3. Untuk 6 ke 3
berarti ditambah atau dikurang. Oh, dikurang. Itu dikurang berapa? Dikurang dengan 3. 3 ke 0 juga dikurang dengan 3. 0 ke negatif 3 juga dikurang dengan negatif 3. 0 dikurang negatif 3 sini adalah negatif 3. Selanjutnya, rumus barisan aritmatika. Sebelum kita ke rumus, Bapak beri gambaran sedikit. Misalkan di sini Bapak berikan sebuah barisan bilangan yaitu 3, 5, 7, dan 9. Misalkan di sini yang ditanyakan adalah suku yang ke-100 misalkan. Nah, untuk menentukan suku ke-100, apabila kita menggunakan pola penambahan, misalkan di sini 3 ke 5 kita cari, 5 ke 7 berapa pola penambahnya, 7 ke 9 berapa pola penambahnya, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke suku yang ke-100. Jadi di sini Bapak nanti akan memberikan sebuah rumus, yaitu rumus tentang barisan aritmatika. Rumusnya adalah, ingat, harus kalian ingat, rumus barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali dengan beda. Keterangannya, UN adalah suku ke N, sedangkan A adalah suku pertama. B di sini adalah beda, dan N adalah nilai ke. Nah, contohnya, diketahui suatu barisan aritmatika 3, 5, 7, 9. Tentukan suku ke-20 dari barisan tersebut. Kita jawab. Yang pertama, sebelum kita masukkan ke dalam rumus, kita terlebih dahulu menentukan A. A di sini tadi adalah suku yang pertama. Ingat, suku yang pertama atau A ini terletak di depan. Sini, suku pertamanya adalah 3. Sedangkan beda adalah 2. Dapat dari mana 2? Ingat, untuk menentukan beda, kita dapat menggunakan rumusnya adalah B sama dengan U2 dikurang dengan U1. Bisa U2 dikurang U1, atau ingat, suku sesudahnya dikurangkan dengan suku sebelumnya untuk mencari beda. U2 nya di sini adalah 5. Coba kita tentukan bedanya terlebih dahulu. U2 nya sama dengan 5, sedangkan U1 nya adalah 3. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, berarti bedanya adalah 2 pada barisan aritmatika tersebut. Sedangkan N nya adalah 20. Ingat, N tadi adalah nilai ke, berarti suku ke nya ini yaitu adalah nilai N untuk 20, berarti N nya di sini adalah 20. Setelah kita peroleh A suku pertamanya, bedanya, dan nilai ke N, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi ingat, untuk barisan aritmatika UN atau suku ke N sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan beda. Kita masukkan dalam rumus. N nya adalah 20 sama dengan A nya tadi adalah 3 ditambah N nya tadi adalah, kita ganti dengan 20 dikurang 1, bedanya di sini adalah 2. Kita perhatikan, sama dengan 3 nya tetap terlebih dahulu, ditambah kita selesaikan yang ada di dalam kurung. 20 dikurang 1 hasilnya adalah 19.
tutup kurung dikalikan 2 sama dengan 3-nya tetap ditambah 19. Ingat, kalau dalam kurung ini 19 dikali 2, 19 dikali 2 adalah 38. Setelah itu kita jumlahkan, 3 ditambah 38 adalah 41. Berarti suku yang ke-20 ini nilainya adalah 41. Nah, mudah kan untuk menentukan suku ke-20 daripada kita menghitung satu per satu untuk pola penambahannya. Selanjutnya yaitu deret aritmatika. Pengertian dari deret aritmatika adalah nilai penjumlahan semua suku pada barisan aritmatika. Untuk deret dilambangkan dengan SN. Ingat, untuk deret dilambangkan dengan SN. Contoh dari deret aritmatika. Misalkan ada sebuah barisan bilangan 3, 5, 7, dan 9. Yang dicari adalah deret aritmatika. Ingat, deret aritmatika tadi adalah nilai penjumlahan semua suku. Berarti suku yang ada di sini dijumlahkan semuanya. 3, 5, 7, dan 9. Semuanya dijumlahkan. Di sini ada 4 buah suku, berarti tinggal tambahkan 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Semuanya dijumlahkan hingga diperoleh 24. Berarti deret aritmatikanya adalah 24. Ini hanya 4 buah suku. Di sini kan ada sampai ke suku yang ke N. Apabila misalkan ditanyakan adalah suku yang ke 100, apakah kalian harus menjumlahkan semuanya sampai ke suku yang ke 100? Tidak, kalian bisa menggunakan rumus. Untuk rumus deret aritmatika, rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2 dikali A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Nah, ini rumus deret aritmatika, perlu kalian ingat. Untuk keterangannya, N sama seperti barisan yang aritmatika tadi. N ini adalah nilai ke N, sedangkan A ini adalah suku yang pertama dan B ini adalah beda. Sedangkan SN di sini adalah deret aritmatika atau deret, ini biasanya dilambangkan dengan SN. Selanjutnya contoh dari deret aritmatika. Diketahui barisan aritmatika 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Tentukan jumlah suku ke-10 dari barisan tersebut. Ingat, apabila yang ditanyakan jumlah suku ke-10, berarti yang ditanyakan adalah deret yang disimbolkan atau dilambangkan dengan SN. Jumlah suku ke-10 dari barisan 3, 5, 7, dan 9, dan seterusnya. Untuk mencari jumlah suku ke-10, yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai A atau suku yang pertama. Suku yang pertama di sini adalah 3, sedangkan bedanya adalah 2. Untuk menentukan beda seperti barisan aritmatika tadi, untuk menentukan beda yaitu suku yang kedua dikurangkan dengan suku yang pertama. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Sedangkan N di sini adalah nilai ke, berarti ke berapa yang ditanyakan, yaitu ke 10, berarti N-nya adalah 10. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Rumus dari deret aritmatika tadi adalah SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2 dikali A ditambah N dikurang 1 dikali dengan beda. Kita masukkan
Yang diketahui tadi, N di sini kita ganti dengan 10. N di atas kita juga ganti dengan 10/2 dalam kurung 2 dikali A-nya adalah 3. 2A di sini sama saja dengan 2 dikali dengan 3 atau 2 dikali A. 2-nya turun dikali A-nya kita ganti dengan 3. Ditambah N-nya kita ganti 10. Sedangkan bedanya kita ganti dengan 2. Setelah itu kita operasikan. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 2 dikali 3 sama dengan 6. 10 dikurang 1 sama dengan 9. 2-nya tetap kita turunkan. Setelah itu kita operasikan lagi. 5-nya tetap, 6-nya tetap. 9 dikali 2 hasilnya adalah 18. Setelah itu kita operasikan yang ada di dalam kurung. 6 ditambah 18 adalah 24. Setelah itu kita kalikan. 5 dikali 24 hasilnya adalah 120. Nah, jadi jumlah suku ke-10 pada barisan 3, 5, 7, 9 sampai suku yang ke-10 pada barisan tersebut adalah 120. Nah, cukup mudah kan untuk barisan dan deret geometri apabila kita menggunakan rumus simple dan cepat. Baiklah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki perbandingan atau pola dengan dikali pada setiap sukunya dan nilainya selalu sama. Perbandingan yang mempunyai nilai tetap disebut dengan rasio. Perlu kalian perhatikan di sini, apabila barisan geometri untuk setiap sukunya adalah polanya dengan dikali, dan perbandingan yang mempunyai nilai tetap disebut dengan rasio. Apabila barisan aritmatika adalah beda perbanding untuk selisihnya, sedangkan barisan geometri itu adalah perbandingannya dengan rasio. Contohnya, contoh dari barisan geometri. Contoh yang pertama, ada sebuah barisan bilangan, yaitu 2, 4, 8, dan 16. Untuk pola dari suku pertama ke suku berikutnya adalah 2 ke 4. 2 ke 4 adalah dikali. Dikalikan berapa? Dikalikan dengan 2. 4 ke 8 juga dikali dengan 2. Sedangkan 8 ke 16 juga dikali dengan 2. 8 kali 2 sama dengan 16. Seterusnya adalah perkalian dengan perkalian 2. Nah, ini adalah contoh dari barisan geometri. Semua polanya dari bilangan 1 ke bilangan selanjutnya atau suku yang pertama ke suku berikutnya dikalikan dengan 2. Nah, 2 ini, perkalian 2 ini yang disebut dengan rasio. Contoh yang berikutnya dari barisan geometri, 1 ke 3 adalah dikali dengan 3. Sedangkan 3 ke 9 juga dikali dengan 3. 9 ke 27 juga dikali dengan 3, dan seterusnya. Nah, 3 ini juga dinamakan dengan rasio. Rumus barisan geometri. Untuk rumus dari barisan geometri yang perlu kalian ingat adalah UN sama dengan, atau suku ke N sama dengan A dikali R dipangkatkan dengan N dikurang 1. Untuk keterangannya dari rumus tersebut, UN ini merupakan suku ke N, sedangkan A adalah suku yang
pertama. Sedangkan R di sini adalah rasio. Sedangkan N yang kecil ini dinamakan dengan nilai ke. Contoh dari rumus barisan geometri. Contohnya, diketahui barisan geometri 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Tentukan suku ke-10 dari barisan tersebut. Sebelum kita memasukkan atau menggunakan rumus, terlebih dahulu seperti yang di barisan aritmatika, kita tentukan terlebih dahulu suku yang pertama. Suku yang pertama di sini adalah 2. Ingat, suku pertama itu terletak pada awal barisan bilangan. Suku pertamanya adalah 2. Sedangkan R atau rasio sama dengan 2. Dapat dari mana Pak rasionya? Rasionya, kalaunya pada barisan geometri untuk mencari rasio adalah U2 dibagikan dengan U1. Kalau di barisan aritmatika untuk mencari beda tinggal dikurangkan. Apabila pada barisan geometri untuk mencari rasio adalah U2 dibagi dengan U1. U2 nya berapa? 4. Sedangkan U1 nya adalah 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, sehingga diperoleh rasionya adalah sama dengan 2. Selanjutnya N. Ingat, N tadi adalah nilai ke. Nilai ke berapa yang ditanyakan? Yaitu ke 10. Berarti di sini N-nya sama dengan 10. Setelah diperoleh suku pertamanya, rasio, dan nilai ke N, kita masukkan ke dalam rumus. Rumus dari barisan geometri adalah suku ke N sama dengan A dikali R dipangkatkan N kurang 1. Kita masukkan. N-nya kita ganti dengan 10, sedangkan A kita ganti dengan 2, dan R kita ganti dengan 2. N yang di atas kita ganti dengan 10 dikurang 1. Setelah itu kita operasikan. U10 sama dengan 2-nya tetap. Yang kita operasikan terlebih dahulu adalah yang dipangkatkan. 2-nya tetap, 10 dikurang 1 diperoleh 9. Setelah itu kita masukkan U10 sama dengan 2. Nah, yang kita operasikan di sini adalah perpangkatan. 2 dipangkatkan 9. Ingat, 2 dipangkatkan 9 itu artinya 2-nya dikalikan sebanyak 9 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 9 kali. Jadi 2 dikali 2 berapa? Setelah itu dapat 2 kali 2, kalikan terus sampai angka 2 yang paling terakhir, sehingga diperoleh 2 dipangkatkan 9 adalah 512. Setelah diperoleh, kita masukkan. Nah, 512, 2 pangkat 9 tadi adalah 512. Setelah itu dioperasikan. U10 sama dengan 2 dikalikan dengan 512 diperoleh 1024. Selanjutnya, deret geometri. Pengertian dari deret geometri. Deret geometri adalah nilai penjumlahan semua suku pada barisan geometri. Untuk deret biasanya dilambangkan dengan SN. Ingat, apabila ketemu yang namanya dengan deret itu adalah penjumlahan, baik di deret geometri maupun di deret aritmatika. Nah, contohnya deret geometri, misalkan diberikan suatu barisan geometri
1, 3, 9, 20, 7, dan seterusnya. Di sini berarti yang kita cari adalah deretnya. Apabila deret ditanyakan berarti jumlah dari semua suku. Di sini ada 4 suku, berarti tambahkan 4 suku. Apabila sampai ke n berarti ditambahkan sampai ke n, sampai suku ke misalkan suku 10 atau ke 11. Tinggal ditambahkan semua. 1 tambah 3 4, 4 ditambah 9 13, 13 tambah 27 adalah 40. Apabila ditanyakan sampai suku keempat berarti di sini hasilnya atau jumlah dari deret geometri tersebut adalah 40. Apabila ditanyakan sampai suku ke 100 misalkan, nah kita sama seperti deret aritmatika, kita menggunakan rumus. Rumus dari deret geometri adalah yang pertama. Di sini deret geometri ada 2 buah rumus. Yang pertama, coba kalian perhatikan apa bedanya dari kedua rumus tersebut. Di sini Sn sama dengan rumus yang pertama, suku ke n sama dengan a dalam kurung 1 dikurang r pangkatkan n tutup kurung dibagi 1 dikurang r. Untuk r kurang dari 1, ingat penggunaan rumus yang pertama di sini adalah apabila rasionya kurang dari 1, kita menggunakan rumus Sn sama dengan a dalam kurung 1 dikurang r dipangkatkan n per atau dibagi 1 dikurang r. Apabila r-nya lebih dari 1, misalkan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, berarti kita menggunakan rumus Sn atau suku ke n sama dengan a dalam kurung r dipangkatkan n dikurang 1 dibagi r dikurang 1. Bedanya tinggal balik saja. Apabila r-nya kurang dari 1, satunya di depan, r pangkatkan di belakang. Sedangkan r, taruhnya r lebih dari 1, r-nya di depan dan satunya di belakang. Untuk penjelasannya sama seperti yang barisan geometri. Sn di sini adalah suku ke n, a-nya suku yang pertama, sedangkan r di sini adalah rasio dan n-nya adalah nilai ke. Contoh dari deret geometri. Contohnya, diketahui barisan geometri 1, 3, 9, dan 27 dan seterusnya. Tentukan jumlah suku ke-7 dari barisan tersebut. Ingat, apabila yang ditanyakan jumlah berarti otomatis adalah deret. Jumlah suku ke-7 berarti dari barisan yang ini, suku ke-7 jumlah keseluruhannya berapa? Untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus. Sebelum rumus, kita terlebih dahulu mencari suku yang pertama. Suku yang pertama di sini adalah 1. Sedangkan rasionya adalah 3. Dari mana 3? Yaitu U2 dibagi dengan U1. U2-nya adalah 3, U1-nya adalah 1. 3 dibagi 1 adalah 3. Sedangkan N, nilai ke-nya berapa? Ke-7. Berarti N-nya sama dengan 7. Setelah diperoleh suku pertamanya 1, rasionya 3, dan nilai ke N sama dengan 7, kita masukkan ke dalam rumus. Sebelum dimasukkan ke rumus, kita lihat terlebih dahulu nilai rasionya adalah 3. R atau rasio tersebut sama dengan 3, berarti R-nya lebih dari 1 atau kurang dari 1. R-nya berarti lebih dari 1, yaitu 3 karena 3 adalah lebih dari 1. Apabila R-nya lebih, maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan A dalam kurung R dipangkatkan N dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1.
Apabila rasionya lebih dari 1, kita menggunakan rumus yang ini. Apabila kurang dari 1, misalkan 0,3, 0,4, yang kurang dari 1 misalkan negatif 3, negatif 4, maka kita menggunakan R-nya kurang dari 1. Selanjutnya kita masukkan dalam rumus. Karena kita menggunakan rasionya R lebih dari 1, maka rumusnya Sn sama dengan A dalam kurung R dipangkatkan N dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1. Setelah itu kita masukkan N nya di sini kita ganti dengan 7, N yang di sini kita ganti dengan 7. Setelah itu A kita ganti dengan 1, suku pertamanya yaitu 1, sedangkan R kita ganti dengan 3, rasionya kita ganti dengan 3, pangkat M nya yaitu 7, 3 dipangkatkan 7 dikurang 1 dibagi 3 dikurang 1. Setelah itu kita operasikan 1. Ingat, seperti yang tadi 3 dipangkatkan 7, artinya 3 nya dikalikan sebanyak 7 kali. Itu 3 dikali 3, 3 kali 3, 3 kali 3 sampai 7 kali 3 nya. 3 dikali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81 dan seterusnya, sehingga diperoleh 3 pangkat ke 7 sama dengan 2187. Setelah diperoleh 3 pangkat 7 adalah 2187, kita masukkan 3 pangkat 7 sama dengan 2187 dikurang 1. Kita operasikan, dibagi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Itu kita operasikan lagi. Yang ada di dalam kurung kita operasikan terlebih dahulu. 1 dalam kurung 2187 dikurang 1 sama dengan 2186 dibagi dengan 2. Setelah itu kita kalikan 1 dikali dengan 2186, hasilnya adalah 2186 dibagi dengan 2. 2186 dibagi 2 hasilnya adalah 1093. Jadi jumlah suku ke-7 pada barisan tersebut adalah 1093. Jadi jumlah suku ke-7 pada barisan geometri 1, 3, 9 dan 27 adalah 1093. Paham dari penjelasan Bapak tadi? Nah, ini adalah contoh dan rumus yang telah kalian pelajari pada hari ini dari barisan aritmatika dan deret aritmatika dan barisan geometri dan deret geometri.